Ibu. Renata berlari untuk membantu nenek itu seolah-olah dia telah menemukan sedotan yang akan menyelamatkan nyawa. Nenek, salah tetaplah salah, benar tetaplah benar, dia harus menanggung hukuman jika dia salah. Jensen tidak memberi hormat pada nenek tua. Hari ini, dia harus pergi. Jensen, aku masih tetua keluarga Miller. Adanya aku di sini, bukan giliranmu untuk berbicara. Nenek tua pun sangat marah. Jensen sangat tidak sopan padanya. Tetua? Jensen mencibir, setelah kakek Miller meninggal, keluarga Miller berulang kali dihancurkan. Siapa yang melindungi keluarga Miller? Aku. Bukan nenek yang tidak peduli tentang dunia. Karena tidak lagi peduli tentang dunia, lantas kenapa tiba-tiba turun tangan? Nenek tua ditegur dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi. Dia menggertakkan gigi dan berkata, meskipun mereka mengakui bahwa kamu adalah pemimpin keluarga Miller, selama aku hidup, aku tidak akan mengakuimu sebagai pemimpin keluarga Miller. Kamu jelas tidak berhak. Setelah mengatakan itu, dia menatap semua orang di keluarga Miller seraya berkata, aku menentang Jensen menjadi pemimpin keluarga Miller. Siapa di antara kalian yang setuju? Terjadi keheningan sejenak. Leimin, Rowan, mereka semua memiliki ekspresi acuh tak acuh. Keluarga Miller hampir binasa beberapa kali. Tidak ada yang berani mengambil alih posisi sebagai pemimpin keluarga, namun Jensen akhirnya turun tangan untuk mengambil alih. Saat ini, keluarga Miller berangsur makmur, sehingga mereka tidak bisa menyangkal posisi Jensen sebagai pemimpin keluarga. Bahkan meskipun nenek adalah seorang tetua, lalu apa masalahnya? Kalian ini. Nenek tua menghentakkan tongkatnya dengan marah. Sangat tidak berbakti, hanya karena orang asing, kalian tega membuat nenek kesal. Renata juga menegur saat ini, aku beritahu kalian, bahkan biarpun kalian setuju, itu tidak ada gunanya. Sekarang senioritas tertinggi dalam keluarga Miller adalah aku dan nenek. Jika kita tidak setuju, Jensen tidak akan pernah menjadi pemimpin keluarga Miller seumur hidupnya. Bagaimana jika aku setuju? Saat ini, suara dingin pun datang. Percuma juga. Tanpa melihat orangnya, Renata langsung menjawab dengan enteng. Tetapi baru saja berbicara, pupil matanya langsung bergetar. Terlihat seorang pria paruh baya mendorong kursi roda memasuki kediaman Miller. Kakak tertua. Leimin dan yang lainnya terkejut. Daniel. Mata nenek Miller basah dan tubuhnya gemetar. Terlebih lagi Renata, dia seperti disambar petir saat ini. Dia hampir ingin bergegas dan memeluk orang itu, tetapi takut bahwa semua ini palsu. Aku, Daniel, generasi sebelumnya dari pemimpin keluarga Miller, aku menyetujui Jensen menjadi pemimpin keluarga Miller. Pria parubaya itu adalah Daniel. Dia mendorong kursi rodanya dan masuk. Seraya melaju, dia berkata, perintah pemimpin keluarga Miller adalah perintah dariku dan kakek, kami harus menurutinya tanpa syarat. Mendengar ini, semua anggota keluarga Miller membeku. Daniel, apa maksudmu, kamu malah membantu orang asing? Renata berkata dengan marah tanpa pikir. Daniel tidak menjawab. Renata, yang sedang mendorong kursi roda, tiba-tiba menamparnya. Apakah kamu tidak sadar apa yang kamu lakukan? Keluarga Miller yang mulanya baik-baik saja, karena kamu semua ini jadi kacau. Beraninya kamu membantah? Jensen telah berkorban terlalu banyak demi keluarga Miller. Tanpa dia, aku mungkin sudah mati sekarang. Kematian kakek sebenarnya karena rencana Aidan. Keluarga Wody adalah musuh besar kita. Jessica seharusnya sudah menyampaikan ini, kenapa kamu tidak percaya? Kapan kamu bisa mengubah sikap keras kepala dan pikiran kolot MU itu? Setiap kali Daniel mengucapkan sepatah kata, dia juga mendaratkan tamparan di wajah Renata. Setelah beberapa tamparan berturut-turut, Renata pun tercengang. Karena, ini adalah pertama kalinya Daniel memukulnya seperti ini selama dia menikah dengan Daniel. Dia tidak menyangka Daniel, yang kembali secara tiba-tiba, mengabaikan hubungan mereka, tetapi malah memukulnya. Pergi. Daniel menunjuk ke arah gerbang dan mengusir Renata. Renata tidak bisa menahan air matanya melihat Daniel marah, menatap anggota keluarga Miller lain dengan acuh tak acuh, dia menggertakkan gigi dan pergi. Nenek Miller tidak berbicara saat ini. Mungkin, dia terlalu malu untuk berbicara. Jensen, mulai sekarang, keluarga Millerku serahkan padamu. Daniel kembali berbalik menatap Jensen.
Jensen mengangguk, namun tidak mengatakan apapun. Lagi pula, baginya, melindungi keluarga Miller bukan karena dia ingin mengendalikan apapun, tetapi demi menebus kesalahan pada Elena dan kakek Miller. Dia memasuki ruang belakang menuju kamar Elena. Kamar itu tampak sudah dirapikan, tetapi sudah tidak ada lagi yang tersisa. Mutiara merlot dibawa pergi olehnya, artinya dia masih mencintaiku. Jensen berbaring di atas tempat tidur, mencium bau ruangan, sekejap muncul pikiran di dalam benaknya. Dia juga tidak tahu kenapa bisa menjadi seperti ini. Lagi pula, mereka akan menikah lagi, bahkan waktunya hampir tiba. Tetapi hanya bisa dikatakan bahwa takdir berkata lain. Masalah Renata sudah selesai, tinggal Cyril. Mata Jensen berkedip dingin. Setelah diselidiki oleh panah, dia tahu bahwa yang menabur perselisihan adalah Cyril, dialah pelaku yang sebenarnya. Panah, sudah ketemu. Tuan Jensen, Cyril bersembunyi di sekte Teratai Putih. Lokasinya ada di Gunung Renshan di Provinsi Sundria. Siapkan tiket pesawat untukku. Setelah Jensen berlama-lama di dalam kamar, dia beranjak pergi. Sekarang, dia akan menyelesaikan perhitungannya satu persatu. Ketika masalah Cyril diselesaikan, yang tersisa adalah masalah Jonathan. Gunung Renshan juga disebut Gunung Pengasingan. Dinamai berdasarkan pohon-pohonnya yang rimbun dan selalu hijau. Nama ini dimaksudkan ke dalam pengasingan. Sekelilingnya sunyi dan tenang, keajaiban tersembunyi dalam ketenangan, juga mampu melihat pertunjukan dalam kesunyian. Saat ini, sejumlah mobil mewah sedang melaju dengan cepat di jalan raya yang jauh dari Gunung Renshan. Tuan muda Cyril, mengapa kamu kembali? Di luar sana apakah tidak mengasihkan? Di dalam Audi anti peluru, seorang pria memandang Cyril yang sedang duduk di kursi belakang. Cyril sedang memeluk seorang wanita cantik di pelukannya. Dia meminum anggur merah dan tertawa. Di luar, lampunya terlalu berwarna-warni yang memengaruhi latihan seni bela diriku. Ayahku sudah bilang, dia memintaku untuk kembali secara diam-diam, jika tidak seni bela diriku tidak akan lagi disempurnakan. Tuan muda Cyril masih sangat muda, seni bela dirinya sangat kuat, selain itu keluarganya juga kaya. Tidak banyak anak muda yang bisa berpikir sepertimu. Pria itu tersanjung dan tertawa, aku percaya bahwa tidak butuh waktu lama agar nama Tuan muda Cyril terkenal di dunia Jianghu. Seperti halnya Michael, jika dibandingkan dengan Tuan muda Cyril, dia hanya kentut belaka. Haha, lebih baik merendah. Cyril tertawa keras sembari terus meminum anggur merah, tetapi sebenarnya ada kekhawatiran di matanya. Keluarga Wody tewas dalam semalam, dan masalah ini menyebar di dunia Jianghu. Dia tahu pelakunya adalah Jensen. Yang membuatnya ketakutan adalah Jensen sungguh memiliki kekuatan seperti itu. Karena itu juga dia melarikan diri dari ibu kota dalam semalam dan kembali ke sekte Teratai Putih untuk berlindung. Untungnya, Aidan sudah mati. Jensen mungkin tidak tahu jika masalah ini ada hubungannya dengan dirinya. Saat kembali beberapa tahun lagi, Jensen mungkin sudah melupakannya. Orang ini, cari mati, ya. Saat itu, pengemudi tiba-tiba mengutuk. Cuaca di Gunung Renshan berkabut, meskipun berada di jalan raya, melalui kabut dapat terlihat dengan samar-samar sosok yang berdiri di tengah jalan. Di samping itu, orang ini sedang merokok, seperti tidak melihat mobil di jalan. Sopir, hentikan mobilnya. Pria di sebelahnya mengutuk dengan marah, aku akan memberinya pelajaran. Jangan hentikan mobilnya. Jalan saja dan bunuh dia. Menatap sosok di jalan raya tersebut, Cyril langsung berteriak. Dia sudah melihat siapa orang itu. Siapa lagi jika bukan Jensen? Jensen muncul di sini secara tiba-tiba, jelas saja bergegas untuk mendatanginya. Membunuhnya? Sopir itu terkejut. Sebetulnya tidak perlu sekejam itu. Suruh mobil lain mempercepat laju secepat mungkin dan tabrak dia sampai mati. Cyril meraung histeris. Baik, Tuan muda Cyril, laksanakan. Sopir tidak punya pilihan selain menginjak pedal gas dan melaju dengan kecepatan 150 per jam. Tabrak dia, tabrak dia. Mata Cyril memerah seperti sedang kerasukan. Jensen si bodoh ini pasti datang untuk balas dendam, namun dia terlalu sombong dan justru berhenti di tengah jalan. Bukankah ini sama saja memberinya kesempatan untuk menyerang lebih dulu? Beberapa mobil, seperti kuda liar yang melarikan diri, mereka melaju dengan gila-gilaan.
Jika terjadi kecelakaan mobil, dampaknya akan cukup untuk menghancurkan mobil dan membunuh mereka. Di jalan raya, Jensen memuntahkan seteguk rokok, mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan pedang bayangan di telapak tangannya. Profounki dikerahkan untuk menebas bagian depan. Sebuah Mercedes-Benz semakin mendekati Jensen, namun Jensen menebas dengan pedangnya sampai mobil tersebut melewati Jensen. Brum! Brum! Setelah mereka melewati Jensen, tanda sayatan pedang muncul di tengah-tengah Mercedes-Benz. Tak lama kemudian, seluruh mobil terbagi menjadi dua bagian. Para penumpang dan sopir masih tetap duduk di kedua sisi. Setelah mobil berhenti, keduanya melongo. Sebuah pedang membelah mobil berkecepatan tinggi menjadi dua. Pedang ini tajam sekali. Kelang! Beberapa mobil yang melaju berikutnya, semua dibelah dua oleh Jensen. Menyaksikan adegan di depan mereka, Cyril dan yang lainnya duduk di dalam mobil langsung kaget dan membisu. Cepat, hentikan mobilnya! Tiba-tiba, Cyril bereaksi dan berteriak dengan cemas. Sebelumnya, dia berpikir untuk menggunakan mobil itu untuk menabrak Jensen, tapi sekarang dia tidak berani lagi berpikir begitu. Tidak bisa berhenti. Sopir sama sekali tidak berani menginjak rem, karena kecepatannya terlalu kencang. Sekali dia mengerem, mobil itu akan hancur dan mereka akan tewas. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah membiarkan mobil melambat secara alami. Kelang! Saat itu, Jensen memegang pedangnya, lalu melayangkan pukulan. Audi berkecepatan tinggi menabrak dinding besi, bagian depan mobil hancur, dan bodi mobil berputar-putar di seperti gasing. Untungnya ini Audi anti peluru, jika tidak maka akan hancur oleh serangan Jensen. Grup! Setelah beberapa belokan, Audi menabrak jalan raya dengan asap yang mengepul. Aduh! Di dalam mobil Audi, Cyril dan yang lainnya bercucuran darah akibat hantaman tersebut. Untung saja mobil ini tahan benturan, serta pilar A dan pilar B masih utuh, jika tidak mereka semua pasti sudah tewas. Tuan muda Cyril, orang macam apa itu? Dia benar-benar menjatuhkan mobil kami hanya dengan pukulan. Pria di samping pengemudi berteriak ngeri. Dia juga berasal dari dunia Jianghu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seni bela diri yang begitu kuat. Dia adalah Jensen. Cyril mengumpat, sial, beraninya Jensen sombong saat datang ke wilayahku? Hubungi seseorang untuk membunuhnya. Baik. Sopir dan pria itu dengan cepat menelepon. Daerah ini adalah wilayah sekte Teratai Putih. Jika orang dengan seni bela diri terbaik datang ke sini, dia harus dengan patuh mematuhi kata-kata sekte Teratai Putih. Trak! Begitu panggilan selesai, suara renyah tiba-tiba terdengar, ternyata seluruh pintu mobil robek. Seorang pemuda berpenampilan tampan mengenakan kaos berdiri di dekat mobil. Jensen, apa yang membuatmu menggila seperti ini? Ini gunung pengasingan, jika kamu membuatku kesal, aku akan membuatmu jadi gelandangan. Setelah melihat pemuda itu, Cyril berseru secara spontan. Jensen tersenyum dan menatap samar. Tatapan tenangnya, tidak diragukan lagi membuat Cyril yang awalnya tenang, kini mulai panik lagi. Omong-omong, dia adalah sosok yang menghancurkan keluarga Woodley. Apakah sekte Teratai Putih berguna untuknya? Jensen, ada perlu apa kamu mencariku? Nada bicara Cyril berubah, menjadi sangat sopan. Sopir dan pria itu sama-sama tercengang. Tuan muda Cyril baru saja mengatakan bahwa dia ingin mengawasi orang ini dengan baik. Mengapa dia tiba-tiba menjadi pengecut dalam sekejap? Apa yang kamu katakan? Jensen masih tertawa. Jantung Cyril berdebar kencang. Meski senyum Jensen tampak tenang, dia satu-satunya yang bisa dengan jelas mendeteksi kesan dingin di dalamnya. Pada saat ini, dia seketika menyesal. Seharusnya dia memang tidak harus mengusiknya, karena bagi Jensen, rencana apapun tidak akan berguna, karena Jensen bisa mengetahuinya. Aku yang salah. Aiden membencimu dan bertanya apa yang bisa kulakukan, jadi aku menyebutkannya dengan santai. Aku tidak menyangka dia benar-benar melakukannya. Aiden memang binatang buas. Seharusnya aku tidak bersekongkol dengannya, tetapi aku malah mengatakannya dengan cuma-cuma. Aku akan bersujud padamu. Ampuni aku. Cyril berlutut dari dalam mobil dan bersujud terus-menerus. Sopir dan pria itu kembali tercengang. Meskipun pria ini hebat dalam seni bela diri, sekte Teratai Putih juga sama-sama memiliki master. Apakah perlu sehormat ini? Terlambat.
Jensen hanya mengatakan satu kalimat dan berbalik pergi. Tidak ada yang melihat bagaimana dia bergerak, tetapi tanda pedang muncul di leher Cyril. Ah! Cyril menjerit dengan menyedihkan, tangannya membelai lehernya, tetapi dia tetap tidak bisa menekan semburan darah tersebut. Ah! Wanita cantik di sebelah mereka ketakutan dan hanya bisa menyaksikan Cyril tergeletak di dalam mobil. Tamat sudah, Tuan Muda Cyril sudah tewas. Sopir dan pria itu saling memandang, kulit kepala mereka seolah mati rasa. Cyril merupakan putra tetua dari sekte Teratai Putih. Tetua adalah orang kedua setelah pemimpin di sekte Teratai Putih. Bagaimana dia tidak marah saat tahu anaknya sudah meninggal? Du! Mereka saling menendang pintu dan keluar, lalu menatap Jensen dan berteriak, "Kamu, berhenti! Kalian ada masalah." Jensen terus berjalan seraya berbicara dengan santai. Keduanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tiba-tiba takut dan tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat ini, sejumlah orang bergegas menuruni gunung. Mereka semua adalah master yang memiliki ilmu ringan badan yang sangat baik. Apalagi orang tua yang paling depan, siapa lagi kalau bukan pemimpin sekte. Melihat pemimpin sekte, baik sopir maupun pria itu sangat percaya diri dan tahu bahwa pemuda itu pasti akan segera tewas juga. Namun, mereka tidak menyangka pemimpin sekte akan menghadapinya secara langsung. Perlu diketahui bahwa pemimpinnya sedang mengasingkan diri. Kecuali jika ada masalah terkait hidup dan mati. Memangnya, kapan dia pernah keluar dari gunung? Pada saat ini, sekelompok orang sekte Teratai Putih bergegas mendekat ke Jensen dengan aura membunuh yang kuat. Sebelumnya, mereka menerima panggilan bahwa seseorang ingin melawan Cyril. Dengan sangat marah, semua master sekte Teratai Putih pun keluar dari gunung. "Yang mulia berani sekali, sebutkan namamu." Pemimpin sekte adalah yang kecepatannya paling tinggi. Dia berhenti puluhan meter di belakang Jensen dan menanyai dengan dingin. "Sat." Melihat yang lain, mereka memegang pedang mereka satu demi satu dan menunggu perintah pemimpin sekte untuk menangani orang ini di tempat. Jensen. Jensen bahkan tidak menoleh ke belakang, dia justru tetap berjalan ke depan. "Jensen, ya. Aku tidak peduli kamu dari sekte atau apa. Berani membunuh murid sekte Teratai Putihku, saat ini juga aku akan mengambil nyawamu." Orang tua itu berteriak dingin, wibawanya sangat kuat, tetapi begitu dia selesai berbicara, pupil matanya langsung basah. "Jensen? Kamu adalah Jensen?" Suaranya mendadak berubah, karena panik dan cemas. Belum lama ini, ada desas-desus di dunia Jianghu bahwa seorang pemuda bernama Jensen seorang diri mengalahkan 5 senior master transcendent dan bahkan membunuh master transcendent. Rumor mengatakan bahwa orang ini adalah master yang tak tertandingi. Jensen ini, mungkinkah Jensen yang saat ini ada di depannya? Jangankan mengatakan bahwa mereka adalah pemimpin sekte, seorang leluhur sekte Teratai Putih saja pun bukanlah tandingan bagi Jensen. Terjadi keheningan sejenak. Tidak ada yang berani berbicara, pemimpin sekte pun gemetar. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan kepergian Jensen. Selain itu, bahkan ayah Cyril juga tidak berani unjuk bicara saat ini. Apa yang terjadi? Sopir dan pria itu tercengang. Bagaimana dengan pertarungannya? Bagaimana dengan keagungan sekte Teratai Putih? Mereka jelas merasa bahwa pemimpin sekte sedang ketakutan. Saat ini, Jensen meninggalkan gunung pengasingan dan kembali menuju ibu kota. Baginya, orang-orang yang berhubungan dengan masalah Elena semuanya telah diselesaikan. Yang tersisa hanyalah Jonathan. Jonathan tidak ada hubungannya dengan masalah ini, tetapi orang ini telah berulang kali berurusan dengan dirinya dan ikut campur dalam urusan keluarga Woodi. Dia juga harus dihitung. Konon, hal yang sama tidak boleh dilakukan 3 kali berturut-turut. Jonathan telah menargetkannya sampai 3 kali. Saat Jensen sedang bergegas menuju ibu kota, terlihat pria bermata satu sedang duduk di kursi grup Nelesian, ibu kota. Dia sedang duduk bersila, diam-diam melantunkan sesuatu. Ruangan itu terbakar dengan kayu cendana, baunya meresap ke sekeliling. Selain itu, ada beberapa pria berjas berdiri dengan kepala tertunduk, menunggu pertanyaan pria itu. Meskipun kayu cendana di ruangan membuat mereka sangat tidak nyaman. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Tobias berbeda dari bos lainnya. Dia suka menikmati dan percaya pada pelestarian kesehatan.
Terutama dalam beberapa tahun terakhir, apapun yang dilakukan, selalu mempercayai metafisika dan lebih memperhatikan perawatan kesehatan fisiknya. Setiap tahun, dia menghabiskan 1 miliar untuk perawatan kesehatan fisik. Jessica belum dibawa kembali, apakah Ken gagal? Sesaat kemudian, pria bermata satu dengan santai berkata, suaranya tidak gugup ataupun lambat. Gagal, selain itu juga lumpuh. Seorang pria menjawab, kata Ken, keluarga Miller memiliki pemimpin keluarga bernama Jensen. Jensen. Pria bermata satu membuka matanya sedikit dan bertanya, kamu yakin itu Jensen? Pria itu mengangguk. Itu yang dikatakan Ken. Dia bahkan mengatakan bahwa keluarga Miller berada di bawah perlindungannya. Apakah dia Jensen yang sedang gempar akhir-akhir ini? Pria bermata satu bergumam dalam hati, ku dengar Jensen sangat hebat. Dia mampu menghancurkan keluarga Woodley, orang di belakangnya juga sangat tangguh. Jika benar Jensen yang itu, maka Jessica benar-benar sulit untuk ditangkap. Kak Tobias, kami sudah memeriksanya. Dia memang Jensen yang itu, karena setahun yang lalu, Jensen yang merupakan menantu keluarga Miller telah tersebar sangat luas, jawab pria itu. Ini agak merepotkan. Pria bermata satu menyipitkan matanya, namun, Jessica adalah orang yang diminta. Aku sudah berjanji akan membantu, tidak baik mengecewakan orang lain. Kak Tobias, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika itu orang lain, aku akan memberikan Jensen penghormatan, tetapi orang yang menginginkannya di sana, aku tidak bisa menyerah di tengah jalan. Pria bermata satu itu sedang berpikir. Dia berbeda dengan Jonathan. Dia tidak gegabah dalam melakukan sesuatu, itulah mengapa dia bisa menjadi raja surgawi ibu kota. Begini saja, minta Jensen menemuiku. Mari kita diskusikan bersama. Pria bermata satu akhirnya membuat keputusannya. Di sisi lain, Jensen kembali ke ibu kota dan langsung menuju aula Singlin. Sekarang setelah Elena pergi, dia merasa hidupnya seperti kehilangan sesuatu. Maka dari itu, dia harus tetap fokus pada pengobatan tradisional. Tentu saja, setelah masalah Jonathan diselesaikan, masalah di pihak Veronica juga harus diselesaikan. Ketika baru saja tiba di aula Singlin, terlihat sebuah mobil mewah terparkir di depan gerbang aula Singlin. Seorang pria parubaya berjas lurus berkata dengan sopan, Dr. Jensen. Iya. Jensen mengangguk. Ini adalah hadiah pertemuan dari Kak Tobias untukmu, dengan total 5 juta yuan. Kak Tobias ingin mengajakmu makan malam bersama. Pria parubaya mengeluarkan sebuah koper. Setelah membukanya, jejeran uang kertas yang berkilauan terpampang. Dia percaya bahwa jumlah uang ini cukup untuk menggerakkan Jensen. Di samping itu, merupakan ketulusan Kak Tobias. Bagaimanapun, dia mengundang orang lain untuk makan malam dan bahkan memberi mereka 5 juta yuan. Siapa lagi yang begitu murah hati seperti ini? Dari sudut lain, itu juga dianggap sebagai bentuk sikap hormat untuk Jensen. Siapa Kak Tobias? Ucap Jensen samar. Dua raja surgawi ibu kota, Presdir Group Nelesian. Pria parubaya berkata dengan bangga. Ternyata dia. Jensen mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Apa maksudnya? Memberiku uang ini untuk membuatku tergerak untuk datang kepadanya? Apakah dia tahu bahwa waktuku sangat berharga? Puluhan juta per menit, apakah uang yang sedikit ini untuk mengundang pengemis? Ambil uangmu dan keluar. Saat kata-katanya jatuh, dia berbalik dan memasuki aula Singlin. Dia tidak melihat 5 juta ini? Untuk apa berpura-pura? Dan kalaupun dihitung, Kak Tobias sudah tulus sekali, beraninya Jensen tidak menghargainya. Sialan, dia benar-benar mengira bahwa dirinya orang penting. Faktanya, dia tidak tahu dengan kekayaan bersih yang dimiliki Jensen saat ini, 5 juta tersebut hanya ibarat sehelai rambut baginya, tidak perlu membuang waktu untuk pergi makan malam. Aku akan menyampaikan semua pesan Dr. Jensen. Pria parubaya pergi dengan dengusan dingin, berpikir bahwa dirinya sudah bersikap hormat. Sementara Jensen tidak menghargainya, maka cepat atau lambat dia akan menyesal. Setelah kembali ke aula Singlin, Jensen membantu kakek dan yang lainnya untuk memeriksa pasien. Tentu saja, dia mengatakan bahwa Elena sedang dalam perjalanan dinas dan tidak bisa menemuinya dalam jangka pendek. Kakek Herman dan yang lainnya tidak curiga, hanya saja merasa sedikit menyesal. Panah, carikan beberapa kuburan tanpa pemilik. Lebih cepat, lebih baik. Setelah sibuk sejenak, Jensen melakukan panggilan.
Malam harinya, Jensen membantu kakek untuk membersihkan klinik lalu pergi dengan mobil milik Panah. Kuburan tanpa pemilik, terus terang itu kuburan massal. Saat ini, sangat sulit menemukannya di ibu kota. Kecuali keluar ibu kota dan pergi ke beberapa desa, maka akan dapat menemukannya. Setelah beberapa jam berkendara, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika tiba di kuburan massal. Jensen mengikuti Panah dan berjalan di atas gunung tandus. Sekelilingnya sunyi, hanya ada cahaya kunang-kunang. Ini adalah api fosfor, juga dikenal sebagai api hantu. Sekelilingnya penuh dengan kuburan. Beberapa dari mereka bahkan berumur lebih tua. Peti matinya sudah lapuk, memperlihatkan tulang belulang di dalamnya. Tanpa nyali yang besar, tidak ada yang berani datang ke sini sama sekali. Jensen tak berekspresi. Setelah menemukan tempat, dia melempar 8 trigram leluhur seraya bergumam pelan. Setelah buka suara, suhu di sekitarnya turun drastis, angin jahat bertiup ke segala arah. Tubuh Panah bergidik pelan, tetapi tetap berlagak sangat tenang. Dia tahu bahwa Tuan Jensen pasti akan melakukan sesuatu. Sebenarnya, di dalam hatinya, Jensen hanyalah dokter pada sampulnya saja, namun di balik layar, dia adalah pria yang penuh misteri. Keahlian seperti Jensen seharusnya lebih terkenal di Huasia, tetapi demi Elena, dia rela bersembunyi di kota. Kumpul. Seiring berjalannya waktu, Jensen berteriak pelan. Dia memiliki sebuah guci di tangannya, lalu angin jahat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya. Segel. Jensen berkata pelan, selembar kertas ditempelkan di atasnya. Dilihatnya guci yang bergoyang tanpa henti berangsur sunyi. Berikan guci ini pada Jonathan, katakan saja bahwa ini pemberian dari Jensen. Setelah menyerahkan guci kepada Panah, Jensen pergi lebih dulu. Baik. Panah memegang guci dengan hati-hati. Dia tidak tahu apa isinya, tetapi dia rasa itu sesuatu yang buruk. Alasan mengapa benda ini diberikan kepada Jonathan karena Jonathan telah menggunakan cara ini untuk menghadapi Jensen. Setelah waktu yang lama, ketika Jensen kembali ke ibu kota, waktu sudah menunjukkan pukul 2 tengah malam. Dia langsung kembali ke rumah komunitas dan masuk ke kamar untuk melihat Veronica. Sosok tua di tempat tidur masih berambut putih, sulit membayangkan bahwa belum lama ini dia adalah seorang wanita cantik. Napas sosok tua itu sangat lembut, seolah-olah terlelap dalam mimpi. Jensen tahu bahwa jika tidak ada perubahan, Veronica akan seperti ini selama sisa hidupnya. Selain itu, karena penuaan ini, Veronica hanya memiliki sisa 10 tahun untuk hidup. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Jensen berbisik pada Veronica, dia tidak kembali ke kamarnya, justru bersandar di ranjang untuk beristirahat. Di luar ruangan, Natasha tidak tega menatap Jensen yang merasa bersalah seperti ini. Dia tahu bahwa Jensen baik hati dan tidak suka berhutang budi pada orang lain. Veronica telah membayar begitu banyak untuknya. Kecuali jika Jensen memiliki hati batu, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Di grup Nelesian saat ini, sekumpulan orang menjaga di luar gerbang kantor dengan sikap hormat. Kak Tobias yang menyukai pelestarian kesehatan, biasanya tidur sangat awal, tetapi juga bangun lebih pagi. Jika mereka hendak melaporkan sesuatu, maka terpaksa menunggu di sini tengah malam. Masuklah. Sepanjang penantian hingga pukul 5 pagi, akhirnya terdengar suara dari dalam. Seorang pria parubaya merapikan jasnya dan mendorong pintu untuk masuk. Pertama-tama, dia langsung mencium sesuatu yang aneh, baunya tidak menyenangkan, tetapi dia tahu bahwa itu karena aroma kayu cendana. Bagaimana? Dalam kegelapan, sebuah suara datang. Jensen bilang 5 juta ini tidak bisa membuatnya tergerak, dia mengusirku. Jawab pria parubaya, sembari menundukkan kepalanya. Ruangan ini sangat tenang, bahkan sunyi senyap. Pria parubaya tidak berani berbicara. Meskipun Kak Tobias memupuk moralitasnya, itu tidak berarti bahwa dia mudah diajak bicara. Begitu dia marah, Raja Surgawi pun akan takut padanya. Jensen, aku memberimu rasa hormat, bukan berarti harga diriku mudah diinjak begitu saja. Aku memberimu ketulusan yang lebih dari cukup. Hadiahnya 5 juta. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu suruh seseorang untuk membuntuti dia, aku akan mengundang kerabatnya datang kemari. Dalam kegelapan, cahaya keemasan berkedip, itu adalah mata Kak Tobias. Kak Tobias bisa menjadi salah satu dari 2 raja surgawi ibu kota.
Kekuatannya sendiri tidak perlu dikatakan, sosok di belakangnya pun tangguh. Baik. Pria parubaya pun segera pergi. Dia tahu bahwa Kak Tobias berencana untuk mengundangnya secara pribadi. Saat itu, Kak Tobias pasti akan membuat Jensen mengetahui kemampuannya. Namun, mendengar bahwa sosok di belakang Jensen sangat hebat, Kak Tobias seharusnya tidak terlalu memaksanya, toh dia hanya menginginkan Jessica. Di rumah bangsawan Jonathan, seseorang mengirim guci pagi-pagi sekali. Kakak tertua, guci ini pemberian dari Jensen. Ada catatan di atasnya. Adiknya hendak membuang guci itu, tetapi dia merasa bahwa ada yang aneh. Bentuknya seperti guci abu, namun karena guci ini dikirim oleh Jensen, dia tidak berani mengambil keputusan sembarangan. Di aula, semua anak buah Jonathan ada di sana. Semuanya adalah master, mereka menatap guci kuno tersebut. Lengan Jonathan patah dan dia sedang memulihkan diri. Dia juga sedang melihat ke guci itu. Kakak tertua, kenapa kamu tidak membuang guci ini? Kata salah satu orang selevel bos besar. Wajah Jonathan pun suram. Jensen melawan Master Transcendent dunia Jianghu seorang diri, sehingga mampu menjungkir balikan dunia Jianghu. Dia bahkan menghancurkan keluarga Wodley dengan tangan kosong. Hal ini meninggalkan bayang-bayang berat di hatinya. Dia sudah tahu bahwa Jensen sama sekali bukan orang yang bisa dia ganggu. Tetapi penyakit anaknya harus meminta bantuan Jensen, hal ini membuatnya dilema. Dan sekarang, Jensen mengirimkan guci seperti ini dengan implikasi yang sudah jelas, pasti dia akan melakukan sesuatu pada Jonathan. Jika sebelumnya, dia merasa itu hanyalah belalang sembah yang menghalangi mobil. Bagaimanapun, dua raja surgawi ibu kota telah mampu mendominasi ibu kota selama bertahun-tahun. Mana mungkin tidak memiliki kemampuan apapun? Akan tetapi saat ini dia sangat ketakutan. Jensen mengirim guci ini kemari, jelas bahwa ini adalah akhir dari perhitungannya. Jonathan berkata dengan samar, pergi dan undang Nanpo ke sini. Dia menduga sebagian besar guci memiliki benda-benda aneh. Untuk cari aman, lebih baik mencari seseorang yang lebih profesional. 1 jam kemudian, Nanpo pun datang. Dia adalah master nomor 1 dalam teknik Xuan. Dengan adanya dia yang mengambil alih, Jonathan pun bisa merasa lega. Nanpo, aku mengundangmu ke sini. Jonathan secara pribadi pergi untuk membantu Nanpo. Bahkan dia tidak peduli sama sekali, meskipun seluruh tubuh wanita tua ini bau. Kemari. Dengan lambaian tangannya, beberapa anak buahnya mengeluarkan koper satu persatu dan membukanya. Di dalamnya penuh dengan uang kertas yang berkilauan. Perkiraannya sejumlah 1 miliar. Terakhir kali kamu mengundangku, harganya juga sama. Jonathan, kamu harus tahu aturannya. Kali kedua kamu mengundangku, uangnya tidak bisa sama dengan yang pertama kali. Nanpo duduk di kursi, berkata dengan suaranya serak. Jonathan mengeluarkan senjatanya, tanpa melihat beberapa orang yang memegang koper, dia langsung menembaki mereka sampai tewas. Dia tertawa dan berkata, ini adalah kelalaianku. Aku akan menyuruh seseorang mengambil uang lagi. Saat dia berbicara, anak buahnya sudah pergi untuk mengambil uang, sementara mayat itu diseret keluar. Orang-orang di sekitarnya juga sudah terbiasa dengan hal ini. Jonathan adalah seorang pembunuh. Konon, dia mulai membunuh orang pada usia 8 tahun, terkadang hal ini sesederhana seperti meminum air. Ini karena Jonathan sekarang sudah makin tua dan kultivasi diri. Dulu, ketika sedang makan bersama, dia bisa secara tiba-tiba membunuh orang. Alasannya membunuh orang sangat aneh. Misalnya, karena makan terlalu cepat. Misalnya lagi, karena tertawa saat makan. Pokoknya, sikapnya selalu berubah-ubah. Dengan segera, 1 miliar lagi dikeluarkan. Nanpo lalu mengangguk dan melihat guci dengan saksama. Guci ini terlihat sangat biasa. Tidak ada ilmu hitam, tidak ada sihir, dan juga bukan tipuan. Mungkinkah Jensen hanya menakutiku? Wajah Jonathan pun muram. Jika Jensen membuatnya takut dan dia goyah, maka akan sangat memalukan. Benar atau tidak, bisa dibuktikan dengan membuka dan melihatnya, ujar Nanpo dengan gigi kuningnya. Kamu, bukalah. Jonathan menunjuk seorang anak buah. Anak buahnya bergidik, takut akan ada bom di dalam guci itu. Jonathan segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke anak buahnya, tetapi Nanpo menyela, jangan khawatir. Dengan aku di sini, semuanya baik-baik saja.
Mendengar ini, anak buahnya merobek jimat di atas guci, lalu mengetuk segel, dan melihat bahwa setelah guci dibuka, ternyata gelap dan tidak ada apa-apa. Dia hanya menakutimu. Jonathan, sejak kapan kamu jadi pengecut seperti ini? Kata Nanpo sambil tersenyum. Wajah Jonathan berubah menjadi makin suram. Benar saja, Jensen sedang main-main dengannya. Sialan. Jika bukan karena kemampuan Jensen yang hebat, dia benar-benar ingin menembak orang itu. Gluk! Gluk! Tepat pada saat ini, guci kecil itu sedikit bergoyang saat mengeluarkan suara tegukan. Bagaimana mungkin? Nanpo berseru, tangannya dengan cepat mengeluarkan teknik Xuan. Dia bahkan menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan seteguk esensi darah. Segel! Dia bergumam sambil menunjuk ke guci kecil. Guci kecil langsung hening, membuat Jonathan dan yang lainnya menjadi berkeringat dingin. Faktanya, orang-orang seperti mereka tidak takut pada apapun. Tetapi, benar-benar takut pada hal-hal ini. Lagi pula, biasanya mereka terlalu banyak melakukan hal yang buruk. Benar-benar aneh. Aku jelas-jelas tidak memperhatikan apapun. Bahkan, Nanpo juga takut. Untungnya, dia memiliki keahlian yang tinggi dan bisa mengendalikan guci kecil ini. Nanpo, bagaimana kondisinya? Jonathan masih agak cemas. Lagi pula, Jensen misterius dan terlalu sulit untuk dipahami. Tidak apa-apa. Aku sudah menyegelnya dengan teknik Xuanku. Tunggu aku membawanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, guci kecil itu meledak terbuka dan embusan angin yin bergegas keluar. Baunya sangat amis. Aula itu menjadi berisik yang aneh seperti tengah malam, dan ada juga tangisan aneh yang keluar. Tidak bagus, itu adalah roh jahat pengikat jiwa. Nanpo berteriak dan dengan cepat membentuk mantra dengan kedua tangan yang menunjuk-nunjuk. Namun, begitu teknik Xuan dibentuk, dia segera memuntahkan seteguk besar darah dan berkata dengan ngeri, roh jahat ini terlalu kuat, aku tidak bisa menghancurkannya. Nanpo, kamu adalah ahli teknik Xuan nomor 1 di Guanlun. Kamu juga tidak bisa memecahkannya. Jonathan terkejut dan mulai panik. Meski tidak mengetahui apa yang terjadi, tapi Jensen sudah pasti melakukan sesuatu pada mereka. Teknik yang dimiliki pihak lawan sangatlah tinggi, dia mengumpulkan hantu demi hantu dan dibuat menjadi roh jahat pengikat jiwa. Roh jahat semacam ini jarang terjadi. Ini pertama kali muncul di dinasti Ming. Keluarga mereka hancur dan keturunannya tidak tenang. Aku tidak menyangka masih ada orang yang memahaminya di generasi ini. Suara Nanpo bergetar. Sekarang, aku tidak hanya gagal menghancurkannya, bahkan aku pun yang akan dibunuhnya. Adik Jonathan Baker sedang melihat awan yang bergulung-gulung, dan dia jatuh ke tanah dan ketakutan. Seseorang berteriak, Nanpo, kamu juga tak bisa memecahkannya, jadi apa yang harus kulakukan? Hanya pemilik yang tahu cara mematahkan mantra. Roh jahat ini dikenal sebagai keseimbangan. Ia hanya merugikan orang yang tak memiliki kebajikan, melakukan kejahatan, ramalan yang bertentangan, sungguh sulit. Nanpo terus menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, angin gelap di sekitarnya mulai menyebar. Matahari mulai bersinar terang dan semuanya kembali ke keadaan seperti semula. Setiap orang pasti pernah merasakan selamat dari bencana. Mereka memandang Nanpo dan berkata, Nanpo, sepertinya roh-roh jahat ini sudah menghilang. Bagaimana bisa roh jahat itu menghilang? Nanpo mengulurkan jari-jarinya untuk menghitung dan berkata, orang yang lahir di waktu subuh, pergilah ke tempat yang gelap dan lihatlah ke belakangmu dengan cermin. Cermin. Semua orang curiga. Cepat lakukan seperti apa yang Nanpo katakan. Teriak Jonathan. Akhirnya, ada seorang yang pergi ke kamar. Kemudian dia mengeluarkan cermin untuk melihat dirinya sendiri, namun setelah itu dia berlari keluar dengan berteriak. Kakak tertua, aku barusan melihat ke cermin dan melihat di bahuku ada sebuah kepala. Dan itu adalah seorang wanita. Aku juga melihatnya, punyaku adalah seorang pria tua. Sial, apa-apaan ini? Orang-orang yang lahir di waktu subuh semuanya berteriak dan menggigil. Nanpo mengucapkan kata demi kata, bukan hanya kamu, semua orang memilikinya, tetapi saat ini, hanya orang-orang yang lahir di waktu subuhlah yang dapat melihatnya di cermin. Kalian semua dihantui oleh hantu. Dihantui hantu. Semua orang merasa takut di hati mereka.
Nanpo melanjutkan, sebenarnya, roh jahat semacam ini, orang yang mengaturnya melanggar keharmonisan surga, dan juga akan menghadapi pembalasan. Namun, roh jahat semacam ini disebut keseimbangan solitarian. Jika digunakan terhadap orang-orang yang tak memiliki kebajikan, orang yang mengaturnya tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga bermanfaat. Nanpo, jangan bicarakan ini. Ceritakan apa yang terjadi setelah dihantui hantu ini. Seorang saudara junior tersenyum pahit. Dia lebih suka bertarung dan membunuh daripada menyentuh benda-benda seperti itu. Nasib buruk menyelimuti,mu, dan hantu akan mengambil nyawamu. Suara Nanpo sedikit lebih dingin. Kaki semua orang menjadi lemah. Ketika mereka berpikir untuk bangun di tengah malam, mereka tiba-tiba melihat hantu melayang di depan mereka. Aneh rasanya tidak takut sampai mati. Nanpo, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelesaikannya? Jonathan sangat menyesal sekarang. Mengapa kamu memprovokasi Jensen? Jensen ini memiliki seni bela diri yang kuat, latar belakang yang keras, dan keterampilan medis yang luar biasa. Kebetulan dia juga memiliki teknik misterius yang sulit ditebak. Kamu ini benar-benar memprovokasi Raja Neraka, Dr. Jensen. Kamu yang menyebabkan masalahnya dan kamu juga yang harus menyelesaikannya. Pergi dan cari Jensen. Nanpo berkata dengan suara rendah. Wajah Jonathan berubah drastis. Apakah dia akan menyerah pada Jensen? Memikirkan bahwa dirinya adalah Raja Surgawi yang bangga dan bermartabat, tapi harus merendahkan diri untuk memohon pada seseorang, memikirkannya saja membuatnya sedih. Pergi dan cari dia. Namun, meskipun Jonathan itu sombong, sekarang dia harus menundukkan kepalanya. Saat ini, Jensen bangun lebih awal dan tidak pergi ke aula Singlin. Sebaliknya, dia tinggal untuk merawat Veronica. Dia dengan hati-hati menyeka wajah Veronica, memberinya makan bubur, menggantikannya pakaian dan sebagainya. Setelah semuanya selesai, dia pergi ke ruang tamu, menyalakan sebatang rokok kemudian merokok. Asap di ruang tamu tiba-tiba menjadi berkabut. Ketika puntung rokok kelima dinyalakan, sebuah tangan giok tiba-tiba mengambil sebatang rokok kemudian mengambil korek api di atas meja untuk menyalakannya. Jensen berbalik untuk melihatnya dan ternyata itu adalah Natasha. Natasha masih mengenakan piyama sutra dan berbaring di tempat tidur. Aksi menyalakan sebatang rokok itu memiliki pesona seorang ratu. Kak Natasha, kapan kamu belajar merokok? Jensen langsung tertawa pahit. Baru saja. Natasha mengisap rokok dan batuk terus-menerus karena tersedak. Kamu ini tak cocok merokok? Dengan cepat Jensen berlari dan menepuk untuknya. Kamu sudah merokok sejak semalam. Kamu belum tidur selama semalam. Kamu sudah mengisap 2 bungkus rokok. Namun kamu ini seorang dokter. Kamu seharusnya tahu bahwa merokok berbahaya bagi kesehatanmu. Natasha memberikan tatapan jijik pada Jensen. Aku tahu kamu depresi, tapi ini bukan dijadikan alasan untuk merokokmu. Aku hanya mengisapnya sesekali. Jensen berkata dengan canggung, lah benar-benar kesal. Istrinya telah pergi dan Veronica berubah seperti mayat hidup. Kedua hal itu menekannya sama seperti batu besar, membuatnya sulit untuk menanggungnya. Kamu ini baik hati. Urusan Veronica mulai datang perlahan-lahan dan pasti akan selalu ada jalan untuk menyelesaikannya. Dan urusan Elena, tunggu dia menerimanya, cepat atau lambat dia pasti akan kembali. Natasha menasihati, kamu harus menjaga dirimu dengan baik sekarang. Jika Elena tahu bahwa kamu seperti ini, bukankah hatinya akan makin sakit? Ia sudah akrab dengan Jensen. Jika ada orang di dunia ini yang bisa menyakitinya, Elena adalah satu-satunya. Oke, aku akan mendengarkanmu. Jensen mematikan rokoknya di asbak, dan hatinya menghangat. Untungnya, dia masih memiliki Natasha, sosok kakak perempuan kepercayaannya. Ia muncul setiap saat ketika dia dalam suasana hati yang rapuh, dan menghiburnya. Kak Natasha, terima kasih. Jensen kembali menggandeng bahu Natasha. Pantas untuk mati ketika memiliki seorang istri yang begitu pengertian dalam hidupnya. Cepat pergi sikat gigi dan cuci mukamu. Wajah cantik Natasha memerah. Napas Jensen menggelitiknya, tapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk melakukan hal seperti itu. Apakah Dr. Jensen ada di sini? Saat ini, sebuah suara datang dari luar halaman. Jensen mendorong pintu dan melihat seorang pria berdiri di sana. Ketika melihat Jensen, dia berkata dengan hormat,
Begini, Jonathan Baker, bukan, Kak Jonathan ingin mengundangmu untuk membicarakan tentang masalahnya. Aku tak ada waktu. Jensen berbalik pergi dan menutup pintu ruang tamu. Dr. Jensen, kumohon jangan. Wajah pria itu menjadi cemas, dan dia berlutut di luar gerbang dengan cipratan, mengetuk pintu terus-menerus. Jonathan tahu dia salah. Tolong ampuni nyawa kami. Di masa depan, kami tidak akan pernah memprovokasimu lagi. Kami akan membayar apapun yang diperlukan. Dr. Jensen. Dia menangis dan berteriak, dan raut mukanya tampak sedih. Jika para bos di ibu kota melihatnya, mereka pasti akan terkejut, karena pria ini adalah asisten langsung di bawah kendali Jonathan Baker. Dia kuat dan kejam. Siapa yang pernah melihatnya berlutut di depan pintu, memohon bantuan dengan ingus dan air mata? Jensen, ada apa? Natasha tak percaya melihat situasi yang tidak benar, kemudian dia bertanya dengan rasa penasaran yang tinggi. Hanya orang bodoh. Jensen sedang menggosok giginya di kamar mandi. Tidak baik membiarkannya menggantung seperti ini. Mungkin dia punya banyak koneksi. Jika wajahnya rusak, akan sulit untuk bertemu dengannya di masa depan. Natasha menasihatinya. Setelah menggosok giginya, Jensen menyeka wajahnya dan berkata, dari awal hubungannya sudah rusak. Aku sedang mencarinya untuk menyelesaikan masalah. Namun sekarang berbalik ke mereka sendiri. Siapa mereka? Natasha tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jensen berkata, merupakan dua raja surgawi yang di ibu kota, namanya Jonathan Baker dan dia hanya seorang karakter kecil. Mendengar hal itu, Natasha tersentak. Sekarang grup Dream Internasional makin lama dan besar. Ia adalah raksasa, dan semua masyarakat tahu tentang hal itu, termasuk Jonathan Baker. Jonathan ini dikatakan adalah seorang bos besar, dan industrinya ada di seluruh Huasia, bahkan Fajr Agung pun tidak berani memprovokasi mereka. Sekarang, orang-orang mereka berlutut di depan pintu, memohon dengan hidung melar dan menyeka air mata. Jensen bahkan lebih tak masuk akal, yang menghancurkan pikiran Natasha. Jensen, kudengar Jonathan sangat sulit untuk bergaul. Kamu harus menemuinya. Natasha menasihatinya lagi. Setelah Jensen mengganti pakaiannya, dia mengangguk. Jangan khawatir. Saatnya menyelesaikan permasalahanku dengan Jonathan. Saat dia berbicara, cahaya dingin mekar di matanya. Setelah mendorong pintunya, pria itu masih berlutut di tanah dan melihat Jensen seperti dia melihat orang tuanya yang hidup kembali. Dr. Jensen, tolong ampuni kami. Tidak heran jika dia sangat bersemangat. Dia dihantui oleh hantu, dan Nanpo tidak punya cara untuk memecahkan teknik misterius itu. Jika mereka tidak meminta Jensen untuk menyelamatkannya, mereka akan mati dalam 3 hari.